Setiap pagi, di sebuah warung kopi kecil dekat stasiun, duduklah seorang pria tua bernama Pak Darso. Ia selalu memesan 2 cangkir kopi, satu untuk dirinya, satu lagi diletakkan di depan kursi kosong yang tak pernah diduduki siapapun. Orang-orang melihatnya sebagai kebiasaan aneh, tapi di balik ritual itu, tersembunyi kisah luka yang dalam. Dulu, Pak Darso memiliki seorang anak laki-laki yang sangat ia cintai, Arya. Namun cinta itu tercemar oleh perbedaan mimpi. Arya ingin menjadi seniman, sementara Pak Darso, yang dibesarkan dalam hidup penuh ketidakpastian, ingin anaknya menjalani hidup yang aman dan terjamin. Perselisihan mereka memuncak ketika Arya memilih pergi, dan Pak Darso mengucapkan kalimat yang menjadi batas di antara mereka. "Kalau kamu pergi, jangan pernah kembali lagi." Dan Arya benar-benar pergi, tak pernah kembali selama 18 tahun. Sejak saat itu, Pak Darso memulai kebiasaan anehnya. 2 cangkir kopi setiap pagi. Satu untuk dirinya, satu untuk harapan yang tak pernah padam. Tak ada yang tahu pasti alasannya. Sampai seorang mahasiswa bernama Reza, yang sering mengamati dari kejauhan, memutuskan mendekati pria tua itu. Hubungan mereka tumbuh pelan-pelan, hingga akhirnya Pak Darso membuka cerita hidupnya. Tersentuh oleh kisah itu, Reza merekam pengakuan Pak Darso dan membagikannya ke media sosial. Tak disangka, kisahnya viral. Ribuan orang menonton, menangis, merenung, dan membagikan ulang dengan pesan-pesan penyesalan mereka sendiri. Termasuk satu orang, seseorang yang paling penting dari semuanya, Arya. Babak baru dimulai ketika, beberapa minggu kemudian, seorang pria asing muncul dan duduk di kursi kosong itu. Pak Darso terdiam. Pria itu tidak berkata apa-apa, tapi cukup dengan satu senyuman, luka 18 tahun mulai terobati. Kata maaf akhirnya terucap, dan 2 cangkir kopi pun tak lagi jadi simbol kehilangan, melainkan awal dari pengampunan dan cinta yang tak pernah benar-benar hilang. Warung kopi kecil itu terletak di pojok jalan dekat stasiun lama. Tak begitu ramai, tapi cukup untuk jadi tempat orang-orang singgah sebentar sebelum mengejar kereta pagi. Bangkunya dari kayu, meja bulatnya penuh noda kopi yang tak bisa hilang, meski sudah disikat berkali-kali. Warung itu punya bau khas, campuran antara wangi kopi tubruk, rokok kretek, dan waktu yang berjalan lambat. Dan di salah satu meja paling pinggir, yang menghadap langsung ke jalan raya kecil, duduklah seorang pria tua. Setiap hari, setiap pagi, di jam yang hampir selalu sama, pukul 06.30. Namanya Pak Darso. Orang-orang tak tahu banyak tentangnya. Hanya sekilas-sekilas. Katanya dulu dia guru SD. Katanya istrinya sudah lama meninggal. Katanya punya anak, tapi tak pernah kelihatan. Yang mereka tahu pasti cuma satu. Pak Darso selalu memesan 2 cangkir kopi. Satu untuk dirinya, dan satu lagi untuk kursi kosong di depannya. Cangkir kedua itu tak pernah disentuh siapapun. Warung kopi itu dikelola oleh Bu Siti, seorang janda paruh baya yang cerewetnya hanya bisa dikalahkan oleh kehangatan hatinya. Ia sudah terbiasa melihat Pak Darso datang dengan 2 cangkir pesanan yang sama. Tidak pernah tanya kenapa, tidak pernah ikut campur. Tapi di balik matanya, ada rasa ingin tahu yang perlahan tumbuh jadi iba. "Pagi, Pak Darso," sapa Bu Siti seperti biasa pagi itu. "Pagi, Bu Siti. 2 kopi ya, biasa?" Jawab Pak Darso dengan senyum kecil. Ia duduk pelan-pelan, lututnya sudah tak sekuat dulu. Tangannya sedikit gemetar saat merapikan letak cangkir. Yang satu ia dekatkan ke sisi kanannya. Yang satu lagi, cangkir yang kedua, diletakkannya hati-hati di depan kursi kosong, seolah-olah seseorang akan segera datang dan duduk di situ. Dan seperti biasa, tak ada siapa-siapa. Orang-orang yang rutin mampir ke warung itu sudah lama berhenti bertanya. Tapi pagi itu, seorang pemuda dengan ransel dan kamera tergantung di leher, memperhatikan dari jauh. Ia duduk di ujung warung, menyeruput teh manis, matanya curi-curi pandang ke arah Pak Darso. Namanya Reza, mahasiswa semester akhir, jurusan komunikasi.
Sedang iseng bikin proyek dokumenter kecil-kecilan tentang kehidupan orang biasa yang punya cerita luar biasa. Dan Pak Darso menarik perhatiannya. "Aneh ya, Mas," kata Bu Siti waktu menyajikan teh manis untuk Reza. "Sudah bertahun-tahun begitu, selalu 2 cangkir. Yang satu tak pernah disentuh." Reza mengangguk pelan. "Itu maksudnya?" Bu Siti menghela napas. "Saya juga nggak tahu pasti, tapi katanya dulu punya anak. Laki-laki, sudah lama nggak pulang, nggak pernah kelihatan." Reza diam, matanya kembali melirik ke arah Pak Darso yang sedang meniup kopi perlahan sebelum menyeruputnya dengan tenang. Di hadapannya, cangkir kedua hanya diam, mengeluarkan uap. Dingin perlahan. Ada sesuatu dalam pemandangan itu yang membuat dada Reza terasa aneh. Hangat, tapi juga sedih, seperti lagu lama yang pernah kau dengar saat kecil, lalu entah kenapa bisa bikin kamu ingin menangis. Pagi berganti siang, pelanggan warung datang dan pergi, tapi Pak Darso hanya duduk di sana. Kadang membaca koran, kadang mengobrol singkat dengan orang-orang yang lewat. Tapi kopi di depan kursi kosong itu tetap tak tersentuh. Sampai akhirnya Reza menguatkan diri. "Pak, boleh saya duduk?" Pak Darso menoleh, agak terkejut, tapi lalu tersenyum. Boleh, silakan nak." Reza duduk di sebelahnya, bukan di kursi kosong itu. Ia tak mau mengganggu. Entah apapun arti kursi itu bagi pria tua ini. "Setiap hari kesini ya Pak?" "Iya, sudah biasa. Kalau pagi nggak ngopi di sini, rasanya kayak ada yang hilang," jawab Pak Darso sambil tertawa kecil. Reza ikut tertawa. "Saya lihat Bapak selalu pesan 2 kopi. Yang satu untuk siapa, kalau boleh tahu?" Pak Darso terdiam, lama. Pandangannya berpindah ke cangkir yang masih mengepulkan sisa uap. "Untuk seseorang yang belum sempat pulang," jawabnya pelan. "Tapi saya selalu sediakan tempat. Siapa tahu suatu hari dia datang." Reza menelan ludah. Tenggorokannya tercekat. Ia tak tahu harus berkata apa, hanya bisa mengangguk pelan. "Dulu saya terlalu keras kepala," lanjut Pak Darso, suaranya mulai berat. "Saya pikir saya tahu mana yang terbaik. Ternyata saya hanya menanam luka." Reza ingin bertanya lebih jauh, tapi ia tahu beberapa cerita butuh waktu, dan ia memutuskan untuk menunggu. Hari itu, Reza pulang dengan kepala penuh pertanyaan dan hati yang tak bisa tenang. Ada sesuatu tentang Pak Darso yang membuatnya ingin tahu lebih dalam. Bukan sekadar proyek dokumenter, bukan sekadar tugas kuliah. Ini tentang waktu, tentang orang tua, tentang penyesalan, dan tentang satu cangkir kopi yang tetap setia menunggu. "Bu, itu yang tua duduk sendirian lagi, ya?" Pertanyaan itu datang dari seorang penjual koran yang setiap pagi mangkal di dekat warung kopi. Namanya Pak Udin, usianya hampir sama dengan Pak Darso, tapi suara dan tubuhnya masih sekeras peluit. Kereta. Bu Siti hanya mengangguk sambil menuangkan air panas ke gelas. "Emang dia selalu gitu, tiap pagi pesen 2? Tanya seorang tukang ojek sambil mengambil gorengan. "Sudah belasan tahun begitu," jawab Bu Siti pelan. "Dari sebelum stasiun direnovasi sampai sekarang. Nggak pernah berubah." Mereka menoleh ke arah pojokan warung. Di sana, Pak Darso duduk, tenang, dengan 2 cangkir kopi di hadapannya. Satu untuk dirinya, satu lagi untuk kursi kosong yang seperti punya nyawa sendiri. Ada yang pernah iseng duduk di kursi itu. Seorang pemuda iseng bertato, kira-kira 5 tahun lalu. Katanya, "Ah, masa sih ini kursi keramat?" Lalu duduklah dia di situ. Nggak sampai 5 menit, Pak Darso berdiri, mengemasi kopinya, dan pergi. Sejak itu, semua orang tahu. Kursi itu bukan kursi sembarangan. Reza kembali pagi itu. Duduk di meja yang sama seperti kemarin, tapi tetap tak berani menempati kursi kosong di depan Pak Darso. Ia hanya menyapa dengan senyum, disambut anggukan, dan senyum hangat dari pria tua itu. Kamera kecil tergantung di lehernya, notepad tergeletak di atas meja, tapi belum ada yang ditulis. "Ada proyek apa, Nak?" tanya Pak Darso tiba-tiba, sambil mengaduk kopinya.
Reza agak terkejut, tapi tersenyum. Saya lagi coba bikin dokumenter kecil, Pak, tentang orang-orang yang punya cerita menarik. Pak Darso terkekeh. Cerita saya menarik? Menurut saya, iya. Pak Darso mengangguk pelan. Cerita lama. Nggak semua orang suka dengar kisah yang penuh penyesalan. Tapi kadang, penyesalan itu bisa menyentuh orang lain, Pak. Senyum Pak Darso mengendur. Matanya menatap kursi kosong di hadapannya. Ia tidak langsung menjawab. Di sudut lain warung, orang-orang mulai membahas kehadiran Reza. Anak itu siapa sih? Kok deket sama Pak Darso? Bisik seorang ibu-ibu sambil menyeruput teh hangat. Mahasiswa katanya. Mau wawancara atau apa gitu? Jawab Bu Siti, setengah berbisik. Jangan-jangan cucunya. Celetuk tukang ojek, membuat yang lain tertawa. Mereka semua penasaran. Selama ini Pak Darso tak pernah terlalu dekat dengan siapapun. Ia bicara sopan, senyum ramah, tapi ada jarak. Dan kini, ada anak muda yang bisa duduk lama bersamanya, tanpa diusir, tanpa membuatnya pergi. Pak, kata Reza pelan, setelah beberapa menit hening. Pak Darso menoleh. Maaf kalau saya lancang, tapi boleh saya tahu kenapa Bapak selalu pesan 2 kopi? Pertanyaan itu meluncur pelan, bukan untuk menggali. Lebih karena keingintahuan yang tulus. Pak Darso menghela napas, lama. Dulu saya punya anak laki-laki, katanya akhirnya. Namanya Arya. Pintar, keras kepala. Tapi hatinya lembut. Reza mendengarkan tanpa menyela. Waktu dia bilang mau jadi pelukis, saya langsung marah. Saya pikir, hidup itu harus aman. Kerja di kantor, punya gaji tetap, nggak neko-neko. Saya pernah miskin, saya tahu rasanya. Saya nggak mau anak saya hidup susah. Ia menatap jauh. Pandangannya menembus dinding warung, seolah melihat ke masa lalu. Kami bertengkar hebat. Saya bilang, kalau dia tetap ngeyel, pergi saja. Dan kalau pergi, jangan pernah balik lagi. Reza menahan napas, dan dia pergi. Sejak hari itu, saya nggak pernah lihat dia lagi. Suasana warung menjadi hening bagi Reza. Suara klakson dan obrolan pelanggan lain seperti lenyap. Hanya suara sendok yang mengaduk kopi terdengar samar. Saya datang ke warung ini sejak Arya pergi. Lanjut Pak Darso. Awalnya saya cuma butuh tempat untuk sendiri. Tapi entah kenapa saya mulai pesan 2 kopi. Mungkin karena saya merasa dia masih di sini. Reza mengangguk pelan. Di dadanya ada rasa sesak yang perlahan tumbuh. Bapak berharap dia kembali? Tanyanya pelan. Saya nggak tahu. Mungkin. Tapi lebih dari itu, saya cuma pengen dia tahu. Kalau kursinya masih ada. Tempatnya nggak diganti. Saya masih ingat dia. Kata-kata itu membuat mata Reza panas. Ia memalingkan wajah sejenak. Pura-pura mengusap hidung. Hari itu, Reza pulang dengan hati yang berat. Di catatan kecilnya, baru tertulis beberapa kalimat. Tapi pikirannya penuh. Di luar warung kopi kecil itu, dunia berjalan cepat. Orang-orang terburu-buru mengejar waktu, mengejar pekerjaan, mengejar mimpi. Tapi di sudut yang sepi itu, ada satu kursi kosong yang menunggu. Bukan sekadar menunggu seseorang pulang, tapi juga menunggu pengampunan, keberanian, dan waktu yang bisa saja habis kapan saja. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Reza pulang dan menelepon ayahnya. Hanya untuk bilang, "Ayah, apa kabar?" Karena, ia tahu beberapa penyesalan. Kalau tidak dicegah sekarang akan tinggal selamanya. Waktu punya cara aneh memperlakukan manusia. Kadang ia berjalan cepat, kadang lambat. Tapi bagi Pak Darso, waktu hanya berhenti di satu titik. Hari ketika Arya pergi dan tidak pernah kembali. Sejak itu, hari-harinya berulang seperti kaset tua. Bangun pagi, mandi, pakai kemeja bersih, lalu berjalan ke warung kopi. Duduk di meja yang sama. Pesan 2 cangkir kopi, menatap kursi kosong yang kini lebih mirip bayangan masa lalu ketimbang kursi biasa. Reza datang lagi pagi itu. Kini, ia sudah seperti bagian dari warung. Bu Siti bahkan menyajikan kopi untuknya tanpa ditanya. Orang-orang mulai terbiasa melihatnya duduk bersama Pak Darso,
meski tetap tak ada yang berani duduk di kursi kosong itu. "Bapak kelihatan lebih segar hari ini," sapa Reza sambil tersenyum. Pak Darso terkekeh. Mungkin karena sudah lama nggak diajak ngobrol sama anak muda. Bikin saya ingat Arya. "Arya anak Bapak?" Pak Darso mengangguk pelan. "Dulu waktu kecil, dia suka duduk di pangkuan saya sambil gambar-gambar. Pakai krayon, kadang pakai arang. Dinding rumah penuh coretan. Dia." Reza membayangkan seorang anak kecil dengan mata besar dan tangan belepotan krayon, menggambar gunung, matahari tersenyum, dan rumah yang atapnya segitiga. Gambar-gambar sederhana yang kini terasa sangat mahal. "Dia anak yang peka," lanjut Pak Darso. "Kalau saya capek pulang kerja, dia selalu peluk saya. Kadang nggak bilang apa-apa, cuman peluk, tapi rasanya semua capek hilang." Lalu suara Pak Darso berubah. Lebih berat, lebih dalam. Semua berubah waktu dia SMA. Dia mulai ngomong soal seni, soal pameran, soal jadi pelukis. Saya panik, Reza. Saya tahu dunia itu. Saya tahu betapa keras dan kejamnya hidup kalau cuman modal mimpi. Reza menunduk pelan. Ia tahu apa yang akan keluar dari mulut Pak Darso berikutnya. Saya larang. Saya bilang, seni itu hobi, bukan profesi. Saya paksa dia ikut bimbingan tes kedinasan. Saya suruh dia daftar akuntansi. Tapi dia tetap keras kepala. Pak Darso menghela napas, lalu memejamkan mata. Kami bertengkar besar malam itu. Saya ingat sekali. Hujan turun deras. Petir nyambar-nyambar. Tapi kami berdua keras kepala. Lalu ia membuka mata perlahan, menatap cangkir yang kosong. Saya bilang, "Kalau kamu mau pergi silakan, tapi jangan pernah balik lagi." Reza menahan napas. Kata-kata itu seperti palu godam di tengah suasana pagi yang tenang. "Dan dia pergi?" tanya Reza pelan. Pak Darso mengangguk, tanpa pamit, tanpa peluk, tanpa sepatah kata. Sejak itu, sepi, rumah jadi kosong. Tiap malam saya duduk sendirian di ruang tamu, berharap ada langkah kakinya terdengar dari pintu, tapi nggak pernah datang. Mata Pak Darso menerawang jauh, seolah ia sedang duduk di ruang tamunya yang sunyi 18 tahun lalu, mendengarkan suara jam dinding yang berdetak pelan namun menyakitkan. Kadang saya bermimpi dia pulang, senyum lebar bawa lukisan, bilang, Pak, lihat nih karyaku." Lalu saya peluk dia dan bilang maaf. Tapi saya selalu bangun di bagian itu. Reza diam. Ia merasa seperti sedang mendengarkan cerita dari dua dunia. Masa lalu yang hangat dan masa kini yang dingin. Dua dunia yang terpisah oleh satu kalimat yang tak bisa ditarik kembali. "Kenapa Bapak enggak cari dia?" tanya Reza hati-hati. "Saya cari," jawab Pak Darso cepat. "Saya tanya teman-temannya. Saya datangi kampus seni tempat dia daftar diam-diam. Saya tanya ke sana-sini. Tapi hasilnya nihil. Seolah dia benar-benar menghilang. Dan dalam hati saya tahu, dia memang ingin menghilang dari hidup saya." Hari itu, Reza tidak banyak bicara. Ia hanya menemani. Kadang keheningan jauh lebih hangat daripada ribuan kata. Sebelum pulang, ia berdiri dan berkata pelan, "Terima kasih, Pak, untuk ceritanya." Pak Darso tersenyum. "Kamu anak baik, Reza. Kalau kamu punya ayah, peluk dia sesekali." Reza mengangguk. Tapi dalam hatinya, ada simpul yang tiba-tiba terasa kencang. Ia pulang sambil membuka pesan lama di ponselnya. Percakapan terakhir dengan ayahnya 2 tahun lalu. Singkat, kaku, dan dingin. "Baik, Ayah. Hati-hati." Oke, itu saja. Entah kenapa, mendengar kisah Pak Darso membuat Reza merasa seperti menemukan kaca besar di mana ia melihat pantulan hubungannya sendiri. Malam itu, Reza membuka laptopnya. Ia mulai menulis. Judul, Kursi Kosong yang Tak Pernah Diduduki. Durasi 10 menit. Isi, rekaman wawancara dengan Pak Darso. Potongan-potongan klip kehidupan warung kopi. Suara-suara latar dari stasiun, dan monolog seorang pria tua yang sedang menyesal. Ia tahu, ini bukan cuma proyek tugas akhir. Ini mungkin cara untuk menyambungkan kembali yang retak.
Dan jauh di pojok Jakarta, di sebuah warung kecil, Pak Darso kembali duduk di kursinya keesokan pagi. Masih dengan 2 cangkir kopi, 1 kursi, kosong dan harapan yang belum mati. Pagi itu, warung Bu Siti tampak biasa saja, seperti pagi-pagi sebelumnya. Bau kopi hitam, gorengan yang masih hangat, suara kereta yang melintas di kejauhan, dan tentu saja, Pak Darso yang duduk di meja pojok dengan 2 cangkir kopi di hadapannya. Tapi, ada yang berbeda. Beberapa pengunjung tampak berbisik-bisik sambil menatap ke arah Pak Darso. Seorang perempuan muda diam-diam mengarahkan kamera ponselnya, memotret kursi kosong di depannya. Seorang bapak-bapak yang biasanya cuma mampir 5 menit, kini duduk lebih lama, menatap dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. Reza baru datang setengah jam kemudian. Begitu masuk, ia disambut dengan senyum lebar dari Bu Siti. "Kamu bikin warung? Ini terkenal, Nak," katanya sambil menyajikan kopi. Reza mengerutkan dahi. "Maksudnya?" Bu Siti menyodorkan ponselnya. Di layar terlihat video yang diunggah akun media sosial bernama Kisah Pinggir Jalan. Thumbnailnya adalah potret Pak Darso duduk di pojok warung, dengan tulisan besar di bawahnya, "Setiap pagi selalu." Ada 2 cangkir kopi, tapi hanya 1 yang diminum. Reza tertegun. Ia langsung membuka aplikasinya sendiri dan melihat jumlah tayangan. 1,2 juta views, komentar ribuan, dibagikan puluhan ribu kali. Ya Allah. Gumamnya pelan. Video itu sebenarnya sederhana. Suara Pak Darso terdengar pelan, tenang, tapi menusuk hati. "Saya cuma ingin dia tahu, kursinya masih ada, tempatnya nggak pernah saya pindahkan." Potongan-potongan visual diselipkan dengan hati-hati. Tangan tua yang mengangkat cangkir, kursi kosong di depannya, suasana pagi yang damai, tapi sendu. Di akhir video, layar hitam muncul dengan tulisan, "Kamu udah bilang maaf ke orang tuamu hari ini?" Dan entah bagaimana, itu menyentuh sesuatu di dalam hati banyak orang. Sejak saat itu, warung kopi Bu Siti berubah, jadi semacam tempat ziarah diam-diam. Bukan untuk selebriti, bukan untuk kuliner, tapi untuk mengenang ayah, anak, atau seseorang yang pernah hilang dari hidup karena kesalahpahaman atau ego. Ada yang datang hanya untuk melihat Pak Darso. Ada yang menaruh surat kecil di bawah cangkir kosong. Ada yang menangis diam-diam, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Pak Darso sendiri tampak bingung. Ia tidak pernah punya akun media sosial. Ia bahkan tidak tahu apa itu viral. Tapi yang ia tahu, semakin hari, semakin banyak orang datang dan menatapnya seolah ia tokoh dalam cerita. "Ini semua apa, ya?" tanyanya pada Reza. Sore itu saat warung mulai sepi, Reza tersenyum canggung. "Cerita Bapak menyentuh banyak orang. Padahal saya cuma duduk minum kopi." Gumam Pak Darso. Reza menatap lelaki tua itu lama. Tapi kadang, yang kelihatan sederhana menyimpan luka paling dalam. Dan orang-orang bisa melihat dirinya sendiri lewat Bapak. Komentar-komentar di video Reza tak kalah menyentuh. "Aku jadi ingat ayahku. Kami berantem pas aku nikah tanpa izin. Sekarang beliau sudah nggak ada. 1 kursi kosong, 1 kenangan. Aku belum sempat bilang maaf ke ibuku. Terima kasih Pak Darso." Semoga anaknya melihat ini dan pulang. Reza membacanya satu persatu, sampai larut malam. Di bagian kolom pesan pribadi, bahkan ada seseorang yang berkata, "Saya kenal orang seperti Arya. Kalau ini tentang dia, saya tahu di mana dia sekarang." Keesokan harinya Reza datang lebih awal. Ia duduk sendiri, membawa kamera, dan menunggu Pak Darso datang seperti biasa. Tapi pagi itu, Pak Darso terlambat. Bu Siti pun tampak khawatir. "Biasanya jam segini, beliau udah duduk," katanya. "Nggak pernah telat loh." Reza pun berinisiatif menyusul. Ia tahu rumah Pak Darso tak jauh, hanya berjarak 2 gang dari warung. Rumah tua yang sederhana, dikelilingi pot-pot kecil dan pagar bambu. Pintu tidak terkunci. "Pak," panggil Reza pelan. Di dalam, Pak Darso terduduk di kursi tamu. Tubuhnya lemas, tapi masih sadar. Reza panik, segera memanggil Bu Siti dan membawa Pak Darso ke klinik terdekat.
Ternyata tekanan darahnya turun drastis. Dokter menyarankan istirahat total selama beberapa hari. Bapak terlalu banyak mikir. Mungkin, kata Bu Siti saat mereka pulang dari klinik. Dan mungkin juga, cerita itu muncul di saat luka lama belum sepenuhnya sembuh. Selama beberapa hari ke depan, Pak Darso tak muncul di warung. Tapi kopi tetap disajikan 2. Kursi kosong tetap tidak diduduki. Bu Siti menjaga tradisi itu dengan ketat. Dan entah bagaimana video Reza terus menyebar. Sampai akhirnya, sebuah pesan masuk ke email. Reza. Subjek. Saya kenal kursi. Itu pesan singkat saja. Saya Arya, anak Pak Darso. Saya lihat videomu. Saya belum tahu harus bagaimana, tapi saya ingat kursi itu. Dan saya belum bisa tidur sejak melihatnya lagi. Reza menatap layar laptopnya lama. Di dadanya, degup jantung seperti gendang yang dipukul terlalu keras, Arya. Nama yang selama ini cuma terdengar dalam cerita. Kini muncul sebagai nyata. Seseorang yang tidak pernah kembali. Kini mulai berpikir untuk pulang. Di sebuah kamar kecil di Yogyakarta, lampu meja menyala redup. Di atas meja, ada ransel lusuh, beberapa kanvas kosong, dan sebuah ponsel yang sejak kemarin tidak berhenti menyala. Arya menatap layar yang memperlihatkan ulang video viral berjudul Kursi Kosong yang Tak Pernah Diduduki. Ia sudah menontonnya lebih dari 20 kali, tapi tetap saja, tiap kali sampai bagian Pak Darso berkata, "Saya cuma ingin dia tahu, kursinya masih ada." Hatinya seperti ditusuk dari dalam, ia bersandar di kursi. Lama. Diam. Pikirannya mundur 18 tahun ke belakang, ke malam penuh hujan, saat ia melangkah pergi dari rumah dengan dada penuh amarah dan luka. Dulu, ia pikir kepergian adalah bentuk perlawanan. Ia pikir membuktikan bahwa ia bisa hidup dari seni adalah jawaban untuk semuanya. Tapi ternyata, waktu mengajari bahwa luka tidak sembuh hanya dengan jarak. Dan amarah tidak otomatis jadi kemenangan. Arya tumbuh jadi seniman jalanan. Hidup dari pameran kecil ke pameran kecil, kadang laris, kadang sepi. Tapi setiap kali ia menjual satu lukisan, ia selalu memikirkan satu orang, ayahnya. Ayah nggak akan pernah mau lihat ini, katanya suatu malam pada diri sendiri. Ia tahu ayahnya keras, kaku. Tapi dulu, ada momen kecil yang selalu ia ingat saat ayahnya pulang kerja dan duduk diam melihat lukisannya di dinding, lalu berkata pelan, "Kalau kamu gambar pemandangan, jangan lupa mataharinya jangan terlalu di tengah, biar kelihatan real." Itu bukan kritik, itu perhatian. Tapi terlalu samar untuk seorang anak remaja yang sedang ingin dimengerti. Selama bertahun-tahun, Arya diam-diam mengikuti jejak ayahnya. Ia tahu warung kopi yang selalu didatangi itu. Ia tahu kursi pojok itu. Pernah sekali, ia datang diam-diam dan melihat ayahnya duduk sendiri, menatap kursi kosong di depannya. Tapi waktu itu, hatinya belum siap. Ayah cuma duduk, nggak pernah nyari aku. Nggak pernah minta maaf. Katanya dengan suara penuh dendam, yang sebetulnya kosong. Tapi sekarang, video itu mengubah segalanya. Ia membaca ribuan komentar orang-orang yang tersentuh. Tapi ada satu komentar yang membuatnya menangis diam-diam malam itu. Kadang orang tua terlalu kaku untuk minta maaf, tapi setiap hari mereka menyimpan rindu yang tak bisa mereka ucapkan. Arya bukan anak kecil lagi. Dan justru karena itu, ia mulai bisa melihat luka dari sisi lain. Beberapa hari kemudian, Arya berdiri di depan cermin kecil. Ia memandangi dirinya sendiri. Rambut agak gondrong, mata sedikit cekung, tapi wajah itu masih wajah anak yang dulu pergi dengan dendam. Ia menghela napas panjang, lalu mengambil ransel. Di dalamnya ia selipkan satu lukisan kecil yang baru ia selesaikan tadi malam. Sebuah pemandangan, pegunungan dengan matahari yang tidak di tengah. Bapak pasti ngerti maksudnya. Kereta pagi itu penuh, tapi Arya tidak peduli. Ia duduk di dekat jendela, memandangi pepohonan yang lewat cepat. Di dalam dadanya, ada perang yang tak kunjung usai. Bagian dari dirinya ingin segera sampai dan memeluk ayahnya. Bagian lain masih takut
Takut ditolak. Takut semuanya terlambat. Ia tiba di stasiun kecil itu 2 jam kemudian. Langkahnya terasa berat, tapi mantap. Warung kopi Bu Siti masih seperti dulu. Kecil, sederhana, tapi hangat. Ada beberapa pengunjung yang tampak berbisik saat melihat Arya datang. Mungkin karena wajahnya mirip Pak Darso. Mungkin karena mereka tahu ini adalah momen yang sudah ditunggu banyak orang. Arya tak bicara apa-apa. Ia hanya berjalan pelan, mendekati meja pojok yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Di sana, duduk seseorang yang dulu ia panggil ayah. Pak Darso sedang menyesap kopi pelan. Wajahnya lebih tua dari yang Arya ingat. Rambutnya lebih putih, tapi mata itu tetap sama. Perlahan, Arya duduk di kursi kosong itu, yang selama ini tidak pernah diduduki siapapun. Pak Darso tidak langsung menoleh, tapi tangan yang memegang cangkir itu mulai gemetar. Pelan, ia mendongak. Matanya membulat, lalu menatap Arya lama sekali, seperti memastikan bahwa ini bukan mimpi. Keduanya saling diam selama beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup. Lalu Pak Darso berkata, pelan dan gemetar, "Kamu pulang?" Arya menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku nggak tahu harus bilang apa, Pak." Pak Darso meletakkan cangkirnya dengan tangan yang masih gemetar. "Bapak yang harus minta maaf." Lalu ia melanjutkan, suara patah-patah. "Maaf, karena Bapak nggak pernah benar-benar dengar. Karena Bapak terlalu takut sampai melukai anak sendiri." Arya tak tahan lagi. Ia berdiri, lalu memeluk ayahnya erat. Tak ada lagi kata, hanya air mata dan pelukan yang selama ini tertahan 18 tahun lamanya. Di sekeliling mereka, warung menjadi hening. Beberapa pengunjung diam-diam mengusap mata. Bu Siti menoleh ke arah dapur. Bahkan Reza, yang baru datang dan melihat semuanya, dari luar jendela, tidak sanggup berkata apa-apa. Pelukan itu pecah setelah lama. Arya duduk kembali, lalu mengeluarkan lukisan kecil dari dalam ranselnya dan menyerahkannya pada Pak Darso. "Buat Bapak, maaf kalau masih belum bagus." Pak Darso melihat lukisan itu lama. Ia mengusap matanya, lalu berkata pelan. Akhirnya, mataharinya nggak di tengah. Mereka tertawa. Bukan tawa keras, tapi tawa lembut yang menyimpan banyak luka, rindu, dan harapan. Pagi berikutnya, warung Bu Siti lebih ramai dari biasanya. Banyak yang pura-pura membeli kopi, padahal sebenarnya ingin melihat apakah benar kursi kosong itu kini sudah tak kosong lagi. Dan ya, sekarang kursi itu tak lagi kosong. Arya duduk di sana. Kadang berbicara pelan dengan ayahnya, kadang hanya diam sambil menatap jalanan yang sama seperti dulu, ketika ia kecil dan menunggu ayahnya pulang kerja. Pak Darso tampak lebih ringan. Ada sinar di matanya yang lama padam. Canggung memang masih ada, tapi bukan karena jarak, melainkan karena waktu yang mereka biarkan terlalu lama berlalu. Reza datang membawa kamera seperti biasa, tapi kali ini ia tidak merekam. Ia hanya duduk dan menikmati pemandangan yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. 2 cangkir kopi dan 2 orang yang akhirnya kembali duduk bersama. "Saya kira Bapak cuma cerita," katanya sambil tersenyum pada Arya. Arya tersenyum balik. "Saya juga sempat kira saya nggak akan pernah pulang." Hari-hari berikutnya, mereka mulai membangun ulang jembatan yang dulu patah. Pelan-pelan. Tak terburu-buru. Pak Darso mulai banyak bicara. Tentang kenangan-kenangan kecil yang dulu dianggap sepele. "Kamu masih inget nggak? Dulu kita suka naik sepeda ke taman belakang. Bapak nyesel. Dulu pas kamu tunjukin gambar pertama kamu, Bapak cuma bilang, 'Bagus,' terus pergi." Arya mendengarkan semuanya dengan hati yang sedikit demi sedikit menghangat. "Saya dulu juga nyakitin Bapak, Pak. Saya pikir pergi itu solusi. Tapi ternyata, makin jauh saya lari, makin besar rasa rindu." Mereka tak saling menyalahkan lagi. Tak ada kalau saja atau seharusnya. Yang tersisa hanya 2 orang yang sama-sama lelah menyimpan luka dan akhirnya memilih untuk saling mengobati. Suatu malam, Arya mengajak Pak Darso ke rumah lama mereka.
Rumah itu masih dijaga seorang tetangga. Meski sekarang lebih sering kosong, catnya mulai pudar, tapi aroma kenangannya masih tinggal. Di kamar Arya yang dulu, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada potongan koran bekas, gambar masa kecilnya, dan sepucuk surat yang tak pernah dikirim. Surat itu ditulis oleh Pak Darso. Tangannya bergetar saat membacanya ulang. "Nak, maaf karena aku keras kepala. Bukan karena aku tak percaya padamu, tapi karena aku terlalu takut kehilanganmu. Aku takut kamu gagal dan menyalahkan dunia. Ternyata, akulah yang membuatmu menjauh." Arya menutup surat itu perlahan. Air matanya menetes diam-diam. Di sampingnya, Pak Darso menunduk, menahan sesak yang tak bisa ia ucapkan. "Kenapa enggak pernah Bapak kirim?" tanya Arya. "Karena Bapak pikir kamu benci Bapak. Bapak enggak punya keberanian untuk tahu jawabannya." Arya menggenggam tangan ayahnya erat. "Sekarang kita tahu jawabannya, Pak. Saya enggak benci, saya cuma kecewa. Dan sekarang, sudah enggak lagi." Kabar kepulangan Arya makin menyebar. Banyak media menuliskannya sebagai kisah harapan. Kursi kosong kini terisi. Anak yang pulang setelah 18 tahun. Tapi bagi Arya dan Pak Darso, semua itu sekadar gema dari perjalanan batin yang jauh lebih dalam. Mereka mulai melakukan hal-hal kecil bersama. Pergi ke pasar, menonton pameran seni, bahkan duduk diam di taman sambil memandangi langit. Suatu pagi, Arya menunjukkan lukisan barunya pada ayahnya. Sebuah lukisan potret warung kopi dari sudut pojok, lengkap dengan 2 cangkir kopi dan 2 sosok yang sedang tersenyum samar. Pak Darso mengusap lukisan itu dengan mata berkaca-kaca. "Kita diabadikan." Arya mengangguk. "Saya akan pamerkan ini, di galeri kecil mungkin. Tapi kali ini Bapak harus datang." Pak Darso tertawa kecil, dengan senang hati. Tapi syaratnya satu. Arya menoleh. "Cangkir kopinya jangan kosong lagi." Suatu sore, saat mereka duduk seperti biasa, seorang anak muda mendekat. Ragu-ragu, tapi matanya berbinar. "Pak, boleh saya duduk sebentar?" Arya mengangguk. Anak itu mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan foto ibunya yang sedang terbaring di rumah sakit. "Saya lihat cerita Bapak. Saya baru sadar, saya belum minta maaf ke ibu saya. Saya terlalu sibuk cari pembenaran. Tapi setelah lihat Bapak dan Mas Arya," ia tak melanjutkan. Air matanya lebih cepat keluar dari katanya. Arya menepuk pundaknya. "Enggak semua orang dapat kesempatan kedua. Kalau kamu masih bisa pulang, pulanglah." Anak itu mengangguk dan pergi. Pak Darso menatap anaknya dengan bangga. "Ternyata kamu bukan cuma bisa melukis, ya. Kamu juga menyembuhkan." Arya tersenyum. "Saya belajar dari Bapak. Meski caranya butuh waktu 2 dekade." Mereka tertawa lagi. Dan sejak saat itu, warung kopi kecil di dekat stasiun itu berubah. Bukan jadi tempat wisata, bukan juga tempat viral, tapi jadi tempat di mana orang belajar diam-diam bahwa penyesalan tak bisa mengubah masa lalu, tapi keikhlasan bisa memberi masa depan. Dan kursi itu, yang dulu kosong, kini menjadi simbol dari kesempatan kedua. Karena ternyata tidak semua yang hilang akan selamanya pergi. Beberapa hanya butuh waktu. Beberapa hanya menunggu hati yang terbuka. Pagi itu, hujan turun pelan. Warung kopi Bu Siti masih buka seperti biasa, tapi kini suasananya sedikit berbeda. Ada nuansa yang tak kasat mata, seperti udara yang lebih hangat atau kopi yang terasa sedikit lebih manis. Di sudut biasa, Arya dan Pak Darso duduk berdampingan. Cangkir mereka beradu pelan, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka tidak hanya duduk menunggu. Mereka bercakap, tertawa, saling menggoda. Bu Siti membawa 2 piring pisang goreng hangat. "Wah, sekarang 2 piring?" tanya Arya sambil tersenyum. Bu Siti mengangkat alis. "Dulu 1 aja nggak habis, sekarang 2 orang, masa tetap 1? Pak Darso tertawa. Tawanya lepas, jujur, dan mengalun seperti musik lama yang nyaris dilupakan.
Bu Siti ini kok makin galak ya, katanya. Arya ikut tertawa. Itu tandanya makin sayang, Pak. Hari-hari setelah itu jadi lembaran baru. Pak Darso dan Arya seperti dua orang asing yang sedang belajar jadi keluarga lagi. Canggung, tapi penuh niat. Kadang Arya masak sarapan, kadang Pak Darso yang ambil giliran. Tapi hasilnya, ya, lebih sering gosong kalau giliran ayahnya. Dulu, Bapak nggak pernah boleh masuk dapur, kata Pak Darso, sambil mengibaskan tangan yang kena minyak panas. Arya tergelak. Pantas aja kayak perang dunia tiap Bapak goreng telur. Di malam-malam tertentu, mereka duduk di ruang tengah rumah yang kini kembali terisi. Televisi menyala pelan, bukan untuk ditonton serius, tapi hanya jadi latar bunyi. Di meja kecil, Arya sering melukis. Kadang Pak Darso duduk di sebelahnya, memperhatikan diam-diam. Dulu Bapak pikir, melukis itu cuma hobi. Arya menoleh, alisnya terangkat. Sekarang, Pak Darso mengangguk pelan. Sekarang Bapak lihat, ini cara kamu bicara. Cara kamu sembuh. Cara kamu pulang. Arya tak berkata apa-apa, tapi senyum kecilnya sudah cukup menjawab. Namun, bukan berarti semuanya mulus. Ada hari-hari ketika luka lama muncul seperti hantu. Misalnya, ketika Pak Darso secara refleks bertanya, "Kamu yakin mau terus hidup dari seni? Pameran belum tentu laku?" Arya menoleh pelan. "Pak, saya bukan anak 17 tahun lagi. Saya tahu risikonya, tapi ini pilihan saya." Pak Darso mengangguk, cepat sadar bahwa ia terjebak di masa lalu. "Maaf." Bapak refleks. Bapak belum sepenuhnya lepas jadi orang tua yang cerewet. Arya tersenyum. "Enggak apa-apa. Asal sekarang Bapak mau dengar dulu sebelum ngomel." Mereka belajar. Belajar, saling mendengar, saling percaya. Suatu hari, Arya mengajak Pak Darso ke galeri tempat ia akan menggelar pameran kecil. Galeri itu mungil tapi hangat, penuh lukisan-lukisan dari seniman muda. Satu sudut khusus disiapkan untuk Arya. Di sana tergantung 5 lukisan utamanya. Semua terinspirasi dari kisahnya dengan sang ayah. Lukisan terakhir adalah lukisan warung, kopi, dengan 2 sosok samar yang duduk berdampingan. "Judulnya apa?" tanya Pak Darso. Arya tersenyum. "Kursi yang akhirnya terisi." Pak Darso menatap lukisan itu lama sekali, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih ya, Nak." "Karena pulang, karena mau mulai lagi." Arya menepuk bahu ayahnya. "Terima kasih juga, karena tetap di kursi itu selama ini." Pameran itu berjalan hangat. Banyak yang datang, termasuk orang-orang yang sebelumnya hanya tahu kisah mereka dari media sosial. Ada ibu-ibu yang membawa anaknya, ada ayah yang menggandeng putrinya dengan erat seolah tak mau kehilangan. Di depan lukisan terakhir, seseorang berkata, "Kisah ini bikin saya pulang ke rumah setelah 5 tahun nggak ngobrol sama ayah saya." Pak Darso menoleh ke Arya. "Ternyata, kita bukan cuma sembuh, tapi juga menyembuhkan." Arya menatap lukisan itu. Kadang luka kita bisa jadi cahaya buat orang lain. Malam setelah pameran, mereka kembali ke rumah. Pak Darso duduk di teras, membawa 2 cangkir teh hangat, bukan kopi. Katanya, "Malam-malam jangan kopi, nanti deg-degan." Arya ikut duduk. Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani. Bapak pikir dulu, jadi ayah itu cuma soal cari nafkah. Ternyata salah. Arya mendengarkan, jadi ayah itu harus mau belajar juga. Belajar denger, belajar ngerti, dan kadang belajar minta maaf. Arya mengangguk pelan. Dan jadi anak juga nggak selalu tahu cara ngomong yang benar. Mereka saling menatap, lalu tertawa. Tak ada lagi jarak. Tak ada lagi gengsi, hanya 2 orang yang belajar jadi keluarga lagi. Dan kali ini mereka tahu, selama keduanya saling mau membuka hati, tidak ada kata terlambat. Musim mulai berganti. Daun-daun kering berjatuhan di pelataran rumah, dan udara pagi membawa hawa yang sedikit lebih dingin. Namun, di dalam hati Pak Darso, justru terasa lebih hangat dari sebelumnya. Pagi itu,
Seperti biasa, ia dan Arya sudah duduk di warung kopi Bu Siti. 2 cangkir kopi tersaji di meja kayu tua, tapi tidak ada lagi kursi kosong. Kursi itu kini selalu terisi oleh seseorang yang nyata. Yang kembali, "Pak," kata Arya sambil menyeruput kopinya pelan. "Minggu depan saya dapat undangan buat jadi pembicara di kampus. Ngobrolin soal seni dan cerita saya." Pak Darso menoleh dengan alis terangkat. "Cerita kamu?" "Iya, tentang kita. Tentang kursi kosong itu." Pak Darso tersenyum. "Kamu yakin mau cerita ke semua orang?" Arya mengangguk. "Kalau kisah kita bisa bikin satu orang berdamai dengan ayah atau anaknya, itu sudah cukup buat saya." Pak Darso tak menjawab. Ia hanya menatap anaknya lama, seperti masih tak percaya bahwa seseorang yang ia pikir telah hilang, kini duduk begitu dekat. "Kadang Bapak masih takut ini cuma mimpi," ucapnya pelan. Arya menoleh. "Saya juga." Beberapa hari kemudian, Arya membawa Pak Darso ke sebuah taman kota. Di sana, komunitas seni tempat Arya bergabung sedang mengadakan kegiatan melukis bersama anak-anak dan orang tua. Ada kertas-kertas besar di tanah, cat warna-warni, dan anak-anak yang tertawa berlarian dengan tangan belepotan cat. "Pak, ayo coba gambar," ajak Arya sambil menyerahkan kuas. Pak Darso tertawa kecil. "Bapak nggak bisa gambar. Cuma coret-coret aja. Gambar rumah, gambar pohon, gambar mimpi." Pak Darso ragu-ragu, tapi akhirnya duduk di samping Arya. Ia menggambar sebuah bangku taman dengan 2 orang di atasnya. Sederhana, tapi hangat. Di bawah gambar itu ia tulis, "Kadang yang kita cari bukan tempat pulang, tapi orang yang mau tunggu." Arya membaca tulisan itu diam-diam dan menahan napas sejenak. Di matanya tampak sesuatu yang berkaca, tapi ia biarkan saja. Tak semua tangis harus disembunyikan. Sore itu, Pak Darso duduk di teras rumah. Di depannya, 2 cangkir teh sudah disiapkan. Arya menyusul dari dalam, membawa sebuah bingkai besar. "Apa itu?" tanya Pak Darso. Arya menunjukkan bingkai itu. Di dalamnya, tergantung foto mereka berdua di warung kopi. Di bawahnya, tertera kutipan, "Tidak ada waktu yang benar-benar terlambat, selama masih ada hati yang mau memaafkan." "Boleh saya gantung?" "Di ruang tamu, Pak." Pak Darso mengangguk pelan. "Itu kalimat kamu?" Arya tersenyum. "Kalimat kita." Malam itu mereka duduk bersama, tak banyak bicara, hanya menatap langit yang mulai berbintang. Pak Darso berkata pelan, "Bapak selalu pikir, kalau kamu pulang, Bapak akan minta maaf duluan. Tapi ternyata, kita nggak butuh urutan. Yang penting kita saling datang." Arya menoleh. "Kadang orang menunggu minta maaf, tapi lebih sering yang dibutuhkan cuma pelukan." Mereka tertawa. Dan malam itu, pelan-pelan, Pak Darso menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi, menatap langit dan berkata, "Terima kasih Tuhan, karena tidak semua waktu hilang sia-sia." Beberapa bulan berlalu. Warung kopi Bu Siti tetap buka, tetap ramai. Tapi ada satu hal yang berbeda. Di dindingnya kini tergantung sebuah lukisan besar. Lukisan karya Arya yang sama dengan yang dipamerkan dulu. Lukisan 2 orang di warung kopi dengan 2 cangkir di meja. Di bawah lukisan itu tertulis, "Untuk semua hati yang masih menunggu. Jangan menyerah. Mungkin esok kursi itu akan terisi." Dan dari hari ke hari, banyak yang duduk di warung itu. Bukan hanya untuk kopi, tapi untuk mengingat bahwa keluarga adalah tempat pulang yang tak pernah benar-benar tutup. Karena cinta sejati, meski sempat pergi jauh, selalu tahu jalan untuk pulang. Dan kursi itu, kini tak pernah lagi benar-benar kosong.